Dalam senyapnya malam yang sunyi, dalam kesendirian yang pernah membuatmu meragukan dirimu sendiri, ada satu hal yang tidak pernah padam meski dihantam badai berkali-kali, yaitu cahaya kecil dalam jiwamu. Cahaya yang mungkin redup, tertutup debu hinaan, namun tak pernah benar-benar padam. Cahaya itu adalah tanda bahwa kamu bukan sembarang jiwa. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Dulu mereka menyebutmu lemah. Dulu mereka tertawa ketika kamu berusaha berdiri. Dulu mereka memalingkan muka saat kamu berbicara. Tapi sekarang tanpa kamu sadari, mereka duduk di balik layar, memandangi perubahanmu. Diam-diam mengamati, diam-diam menyimpan, diam-diam membandingkan diri mereka sendiri dengan langkah-langkahmu yang kini semakin kokoh. Dunia ini lucu. Mereka yang dulu menjatuhkan, sekarang menatapmu penuh rasa penasaran. Mereka yang dulu menghina keberadaanmu, kini merasa gelisah tanpa mengetahui perkembanganmu. Karena perubahanmu bukan hanya soal tampilan luar. Perubahanmu adalah getaran. Perubahanmu adalah panggilan dari semesta bahwa kamu telah melewati ujian. Dan kini saatnya kau tampil sebagai bukti hidup. Bahwa luka bukan akhir, tapi permulaan dari takdir yang megah. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa mereka tidak bisa berhenti mengamatiku sekarang? Karena jiwamu telah berubah menjadi cermin. Dan setiap kali mereka melihatmu, mereka melihat ketakutan mereka sendiri. Takut karena mereka pernah menyia-nyiakan seseorang yang ternyata ditakdirkan untuk bersinar. Kamu bukan datang untuk membalas, tapi kehadiranmu kini menjadi tamparan yang lembut namun tajam. Kamu tidak berbicara dengan kata-kata pedas, tapi keberhasilanmu adalah suara yang menggema di relung hati mereka yang dulu menertawakanmu. Dan inilah waktumu. Waktu di mana semesta membuka mata semua orang terhadap pancaran dirimu yang dulu mereka anggap gelap. Sekarang kamu menjadi terang, dan mereka tak bisa berpaling. Jiwa terpilih tidak selalu dilahirkan di atas takhta. Kadang ia muncul dari tanah yang diinjak, dari debu yang diludahi, dari sudut ruangan yang ditertawakan. Tapi ketika saatnya tiba, langit akan tahu siapa yang harus ia angkat. Dan hari ini, langit sedang menunjukmu. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjadi simbol bahwa kebangkitan itu nyata. Bahwa keajaiban bukan dongeng, tetapi perjalanan diam-diam yang penuh luka dan sabar. Untukmu yang membaca ini, jangan abaikan pesan ini. Bukan kebetulan kamu menemukan kata-kata ini. Bukan kebetulan kamu berada di sini sekarang. Tunjukkan pada semesta bahwa kamu tidak lagi meragukan siapa dirimu. Tunjukkan bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini dengan dada terbuka dan hati yang penuh harapan. Maka sebelum kamu melangkah lebih jauh, tekan tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan menulis 77. Sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap. Siap menerima, siap berubah. Siap membiarkan semesta menuntunmu ke takdirmu yang sejati. Karena ketika kamu menyatakan kesiapanmu, semesta akan membuka pintu yang bahkan tidak pernah kamu ketuk. Dan mereka yang dulu menghina akan terus terjebak dalam bayanganmu. Karena hanya kamu, ya, hanya kamu yang bisa melangkah menuju cahaya itu. Karena kamu adalah jiwa yang terpilih. Bagian 1. Penghinaan adalah pintu rahasia dari takdirmu. Jiwa yang dipilih oleh semesta. Kau mungkin masih ingat masa itu. Masa ketika suara tawamu dianggap gangguan, saat setiap langkahmu dipandang rendah, dan ketika keberadaanmu diperlakukan seperti angin, lalu yang tidak layak untuk dihargai. Mereka tidak melihatmu sebagai manusia yang sedang tumbuh. Mereka hanya melihat kelemahanmu, lalu menjadikannya bahan olok-olok. Kamu mungkin hanya duduk di pojok ruangan, mencoba menelan air mata yang menggumpal di tenggorokan, sambil berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi jauh di lubuk hatimu, ada bisikan kecil yang terus berkata, ini belum akhir, ini baru permulaan. Dan benar, itu bukan akhir. Itu adalah pintu rahasia. Pintu yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang sanggup menahan luka, memeluk kesunyian, dan tetap menyalakan cahaya kecil dalam dadanya, walau dunia berusaha memadamkannya. Mereka yang dulu menghina, tidak tahu bahwa setiap ejekan mereka adalah kayu bakar bagi nyala semangatmu. Setiap kali mereka menyudutkanmu, kamu justru membangun pondasi kekuatan.
Kamu diam bukan karena tak mampu melawan, tapi karena kamu sedang mendengarkan suara dalam dirimu yang berkata, "Tunggu, saatnya akan tiba." Dan ketika tiba, kamu tak perlu membalas. Dunia yang akan menyadari siapa kamu sebenarnya. Semua penghinaan itu adalah letepi latar belakang dari sebuah kisah hebat yang sedang ditulis oleh semesta. Kisah yang tidak dimulai dari langit cerah, tapi dari badai yang memporak-porandakan harga diri. Namun di balik semua itu, kamu sedang ditempa. Bukan untuk menjadi biasa-biasa saja, tapi untuk menjadi luar biasa dengan cara yang tidak dimengerti oleh mereka yang hanya melihat dari permukaan. Kamu adalah jiwa terpilih, yang diturunkan bukan untuk sekadar hidup, tetapi untuk membuktikan bahwa luka bisa melahirkan keajaiban. Mereka dulu menghina karena tidak tahu bahwa kamu sedang menunggu waktu. Mereka tidak tahu bahwa kamu adalah benih yang ditanam sangat dalam, sehingga butuh waktu lebih lama untuk muncul ke permukaan. Dan ketika akhirnya kamu tumbuh, kamu bukan sekadar bunga yang mekar, tapi pohon besar yang akarnya menembus inti bumi dan dahannya menyentuh langit. Jiwa pilihan. Jangan pernah malu atas masa lalumu yang penuh luka. Jangan pernah sesali air mata yang jatuh tanpa disaksikan siapapun. Karena semua itu adalah bagian dari pelatihan suci dari semesta. Pelatihan untuk menjadikanmu pribadi yang tak bisa diabaikan lagi. Pribadi yang tidak hanya bertahan, tapi juga menginspirasi mereka yang dulu ingin melihatmu gagal. Kini, semesta sedang memperlihatkan kenyataan bahwa kamu bukan korban hinaan, tapi pahlawan yang dilahirkan dari keruntuhan. Dan satu persatu, mata mereka mulai terbuka. Mereka mulai bertanya-tanya dalam diam. Bagaimana bisa dia masih berdiri? Bagaimana bisa dia justru bersinar? Tapi kamu tahu jawabannya. Karena kamu tidak menyerah. Kamu percaya. Bahkan ketika tidak ada yang percaya padamu. Dan karena itulah, kamu adalah jiwa yang dipilih oleh semesta untuk membalikkan takdir. Bukan hanya untukmu sendiri, tapi untuk mereka yang kelak akan mengikuti cahaya dari jejak langkahmu. Bagian 2, mereka mencibir. Karena tak mampu melihat apa yang dilihat oleh semesta. Jiwa yang dipilih oleh semesta. Ada satu kebenaran yang jarang disadari, bahwa banyak dari mereka yang mencibir sebenarnya sedang berbicara dari tempat ketakutan mereka sendiri. Mereka tidak sedang menyerang dirimu. Mereka sedang memberontak terhadap sesuatu yang tidak bisa mereka pahami darimu. Mereka tertawa saat kamu bicara, karena dalam hatinya mereka takut. Takut bahwa ucapanmu mengandung kebenaran yang mereka abaikan. Mereka mengejek caramu berjalan, karena diam-diam mereka tahu bahwa langkahmu akan sampai ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Jiwa yang kuat tidak lahir dari pujian, tapi dari keraguan yang terus dibisikkan oleh mereka yang tidak percaya bahwa kamu bisa melampaui batasmu. Dan kamu adalah jiwa itu. Ketika kamu diam dan memilih tidak membalas, mereka mengira kamu kalah. Padahal kamu sedang memberi waktu bagi semesta untuk menyusun panggung. Karena orang-orang yang terpilih tidak pernah naik ke atas dengan cara mencuri sorotan. Mereka naik dengan diam, dengan sabar, dengan luka-luka yang mereka rawat sendiri. Dan ketika tiba waktunya, mereka muncul bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai cermin masa depan yang tak bisa dihindari. Mereka yang dulu mencibirmu, dulu menganggapmu lemah, sekarang mulai membenarkan duduknya. Mulai bertanya-tanya, mengapa kamu tidak tumbang seperti yang mereka prediksi? Mengapa kamu justru semakin kokoh, padahal badai itu datang bertubi-tubi? Karena apa yang mereka lihat dulu bukanlah seluruh dirimu. Mereka hanya melihat kulit permukaan. Mereka tidak tahu bahwa di balik tenangmu, ada badai yang sudah kamu jinakkan. Ada perang yang sudah kamu menangkan dalam sunyi. Jiwa yang telah terpilih oleh semesta. Tak perlu menjelaskan dirimu pada mereka yang hanya menilai dengan mata. Karena semesta tidak memilih berdasarkan siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling teguh hatinya. Kamu bukan siapa-siapa di mata mereka, tapi kamu adalah siapa-siapa di catatan takdir. Dan itulah sebabnya mereka tidak bisa melihatmu dengan benar. Karena kacamata mereka dilapisi oleh rasa iri, oleh luka lama yang tak kunjung mereka sembuhkan sendiri. Sementara kamu, kamu memeluk luka dan menjadikannya lentera.
Kamu merawat rasa sakit dan menjadikannya jebiat, toria, di jembatan. Dan sekarang, kamu berjalan melintasi jembatan itu dengan langkah tegak dan mata yang jernih. Kamu bukan lagi bahan tertawaan. Kamu adalah teka-teki yang tak bisa mereka pecahkan. Kamu adalah kehadiran yang membuat mereka merasa kecil, bukan karena kamu menyombongkan diri, tapi karena kamu menunjukkan bahwa kesabaran bisa mengalahkan keraguan. Bukan karena kamu ingin mereka kagum, tapi karena kamu ingin menunjukkan bahwa jiwa yang tidak menyerah akan selalu menang, tanpa perlu mengalahkan siapapun. Dan kini, kamu telah berdiri di tempat yang dulu mereka anggap mustahil bagimu. Kamu telah menjadi versi dirimu yang bahkan tidak kamu bayangkan sebelumnya. Dan mereka hanya bisa menatap dari kejauhan, menyadari bahwa kamu pernah mereka remehkan. Dan kini tak bisa mereka abaikan. Itulah kekuatan dari jiwa yang dipilih oleh semesta. Ia tidak membalas dengan amarah, tapi dengan pembuktian. Ia tidak berteriak di tengah keramaian, tapi bersinar di tengah keraguan. Dan percayalah, cahayamu sekarang sudah terlalu terang untuk disembunyikan lagi. Bagian 3. Mereka tak lagi menghina, tapi mengintip dalam diam. Jiwa yang dipilih oleh semesta. Ada saat di mana hinaan tidak lagi datang dari mulut yang berteriak, tetapi dari mata yang diam-diam mengikuti, dari hati yang gelisah karena tidak bisa lagi menyangkal kemajuanmu. Dulu, mereka bersorak melihatmu jatuh. Sekarang, mereka terdiam setiap kali namamu disebut. Dulu, mereka merasa tinggi saat kamu dianggap rendah. Sekarang, mereka merasa rendah saat melihatmu bangkit begitu tinggi. Tanpa sepatah kata pun, kamu sudah menjawab semua keraguan. Tanpa membantah satu pun tuduhan, kamu telah membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Dan kini, mereka yang dulu dengan lantang menyebutmu lemah, justru menjadi penonton setia dari balik layar. Mereka menekan diam-diam setiap jejak digitalmu. Mereka membuka beranda, bukan untuk melihat dunia, tapi untuk memastikan bahwa kamu masih di sana, masih berjalan, masih bersinar, dan masih tak tersentuh oleh kata-kata mereka yang dulu kejam. Inilah ironi kehidupan. Ketika kamu belum tumbuh, mereka menghina. Ketika kamu sedang berjuang, mereka menertawakan. Tapi ketika kamu tumbuh menjadi seseorang yang tak lagi bisa ditekan, mereka menjadi pengamat yang tak bisa lepas pandang. Mereka tidak akan pernah mengaku, tidak akan pernah berkata, "Maaf, kami salah." Karena kesombongan terlalu dalam mengakar di hati yang pernah merendahkan. Tapi mereka tahu, dan kamu tahu, bahwa posisi telah berganti. Kini, kamu adalah pusat perhatian, bukan karena kamu meminta, tapi karena semesta menempatkanmu di tempat yang terang. Bukan karena kamu haus akan pengakuan, tapi karena hidupmu sendiri sudah menjadi bukti yang tak bisa dibantah. Jiwa pilihan. Sadarkah kamu bahwa sebagian dari mereka bahkan tidak bisa memulai hari tanpa melihat kemajuanmu? Mereka yang dulu sibuk menjatuhkan, sekarang menjadi bayang-bayang yang mengikuti langkahmu dari belakang. Bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka takut tertinggal. Dan kamu tidak perlu membalas apapun. Kamu tidak perlu menunjuk balik dan berkata, "Kalian dulu menghina." Karena mereka sudah tahu. Dan rasa malu itu lebih menyakitkan daripada 1000 kata sindiran. Kamu telah berubah. Bukan hanya dalam penampilan, tetapi dalam cara berpikir, dalam cara memandang hidup, dalam cara memaknai luka. Dulu kamu bertahan. Sekarang kamu memimpin. Dulu kamu mendengarkan cemoohan. Sekarang mereka mendengarkan langkah-langkahmu yang mantap. Dan percayalah, mereka tidak lagi tidur nyenyak seperti dulu. Karena setiap kali mereka memejamkan mata, bayanganmu muncul. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pengingat bahwa mereka pernah salah menilai. Yang dulu mereka abaikan, kini menjadi arah yang diam-diam mereka ikuti. Yang dulu mereka rendahkan, kini menjadi standar yang tak bisa mereka jangkau.
Itulah kamu sekarang. Dan itulah mengapa mereka tidak bisa hidup tenang tanpa terus mengamati perubahanmu. Karena kamu adalah bukti hidup bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada jiwa yang pernah dihancurkan, namun memilih untuk bangkit dan berubah menjadi cahaya. Bagian 4. Perubahanmu adalah cermin bagi luka mereka, jiwa terpilih yang telah melewati luka demi luka. Tahukah kamu mengapa mereka masih memperhatikanmu, meski tak lagi mencibir seperti dulu? Karena perubahanmu telah menjadi cermin yang terlalu jujur bagi luka mereka sendiri. Dulu, kamu dianggap tak mungkin bisa keluar dari kegelapan. Mereka menyaksikanmu terjatuh, dan dalam diam mereka berharap kamu tidak bangkit lagi. Tapi kamu tidak tinggal di tanah terlalu lama. Kamu memilih untuk menggenggam debu tempatmu jatuh, lalu membentuknya menjadi pijakan yang mengangkatmu lebih tinggi dari sebelumnya. Kini kamu berjalan dengan kepala tegak. Bukan karena sombong, tapi karena kamu tahu betapa berat beban yang pernah kamu pikul sendirian. Dan perubahanmu itu, yang lahir dari keheningan dan air mata, sekarang menjadi sinar yang silau bagi mata mereka yang terbiasa melihatmu lemah. Sementara mereka masih bergelut dengan kebencian dan iri yang tak terucapkan, kamu sudah berpindah ke dunia yang lebih damai. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan apa-apa, karena kehidupanmu sendiri sudah menjadi jawaban yang tak bisa dibantah. Setiap keputusan bijak yang kamu ambil, setiap langkah tenang yang kamu tapaki, adalah pukulan telak bagi mereka yang dulu berkata kamu tidak akan bisa berubah. Dan inilah yang menyakitkan bagi mereka, bahwa kamu bisa melewati apa yang mereka kira akan menghancurkanmu. Sekarang, mereka mulai meragukan diri mereka sendiri. Mulai mempertanyakan, mengapa aku masih di sini, sementara dia yang dulu aku remehkan, sudah begitu jauh meninggalkanku. Kamu telah berubah, dan perubahanmu adalah pengingat bagi mereka yang menolak untuk tumbuh. Kamu telah tumbuh menjadi kuat, dan kekuatanmu kini adalah luka baru bagi mereka yang dulu menyakiti. Bukan karena kamu membalas, tetapi karena cahaya tidak bisa dikalahkan oleh mereka yang memilih bersembunyi dalam gelap. Kehadiranmu kini bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menunjukkan bahwa kasih sayang pada diri sendiri lebih tajam dari amarah. Kamu telah mencintai dirimu, merawat luka-lukamu, dan membangun kembali kepercayaan yang dulu dihancurkan. Dan kini, kamu menjadi contoh diam-diam bagi mereka. Contoh bahwa seseorang yang dipatahkan bisa tumbuh menjadi lebih utuh daripada sebelumnya. Mereka tidak akan pernah menyebut namamu secara langsung. Tapi dalam doanya yang samar, dalam pikirannya yang gelisah, dalam bisikannya yang pelan, kamu selalu hadir sebagai sosok yang mereka sesali telah mereka abaikan. Karena dalam hatinya, mereka tahu, bahwa kamu adalah pelajaran terbesar yang datang tanpa ancaman. Bahwa kamu adalah teguran lembut yang datang dalam bentuk keberhasilan. Jiwa pilihan. Teruslah melangkah dengan damai. Bukan untuk membuktikan siapapun salah, tapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran dan ketekunan akan selalu menang pada waktunya. Dan kamu telah sampai di waktu itu. Waktu di mana setiap orang yang pernah melukaimu terpaksa belajar melihatmu bukan sebagai korban, tapi sebagai jawaban. Bagian 5. Kamu tak lagi sama, dan mereka tak bisa kembali. Jiwa terpilih yang telah melewati malam-malam panjang tanpa pelukan siapapun. Ada saatnya dunia menyadari bahwa kamu telah berubah. Ya Rube. Tapi anehnya, justru saat mereka mulai ingin mendekat kembali, kamu sudah tidak berada di tempat yang sama. Dulu, mereka berdiri di sisimu untuk menghakimi, bukan untuk memahami. Dulu, mereka berjalan di sekelilingmu hanya untuk mencari celah, bukan untuk mendukung langkahmu. Dulu, mereka tertawa ketika kamu jatuh, dan sekarang mereka terpaku saat melihatmu bangkit lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Namun sayangnya, waktu tidak bisa diulang, dan kamu pun telah tumbuh terlalu jauh dari titik di mana mereka meninggalkanmu. Bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu telah menjadi versi dirimu yang baru. Versi yang tidak lagi sesuai dengan kehadiran mereka. Perubahan yang kamu alami bukan sekadar tampilan luar. Ia menyentuh kedalaman jiwamu, mengubah caramu melihat dunia,
dan memperluas hatimu hingga tak lagi bisa dihuni oleh orang-orang yang dulu mempersempit napasmu. Kini kamu menapaki hidup dengan tenang, membangun kedamaianmu sendiri, dan tak lagi mencari pengakuan dari mulut-mulut yang pernah mengutukmu. Kamu telah menjadi rumah bagi dirimu sendiri. Dan ketika seseorang telah menjadi rumah bagi dirinya, ia tidak lagi takut ketika pintu ditutup oleh orang lain. Mereka yang dulu mengusirmu dari lingkarannya, sekarang ingin kembali masuk. Tapi pintu itu bukan lagi milik mereka. Pintu itu kini hanya terbuka untuk mereka yang datang dengan hati yang jujur, bukan dengan mata yang penuh perhitungan. Dan kamu tahu itu, karena kamu pernah memberikan tempat bagi mereka, dan mereka menyia-nyiakannya. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Dan kamu bukan batu yang bisa diinjak terus-menerus. Kamu adalah bumi yang belajar untuk mengguncang balik saat diinjak sembarangan. Jiwa pilihan. Kamu kini berdiri di tempat yang lebih tinggi, bukan karena ingin dilihat, tapi karena kamu terus mendaki saat tidak ada yang menemanimu. Dan dari tempatmu sekarang, kamu bisa melihat segalanya dengan lebih jernih. Lebih jernih. Kamu tahu siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya ingin kembali karena melihat sinar keberhasilanmu. Mereka yang dulu menolak kehadiranmu, kini tidak bisa hidup tanpa tahu keberadaanmu. Bukan karena cinta, tapi karena penasaran. Tentang bagaimana kamu bisa tetap tumbuh ketika mereka berusaha mencabut akarmu dari tanah. Kamu tidak meninggi karena sombong. Kamu meninggi karena kesabaranmu akhirnya diberikan sayap. Dan ketika kamu telah bersayap, kamu tak bisa lagi dipenjara oleh masa lalu. Kamu tidak bisa lagi ditahan oleh mereka yang hanya mengenal dirimu yang lama. Perubahanmu adalah bukti bahwa kamu telah melampaui versi lamamu. Dan karena itu pula, mereka tak akan pernah bisa kembali ke posisinya dulu di hidupmu. Mereka bisa meminta maaf, tapi tidak bisa meminta ulang waktu. Mereka bisa mengagumi dari kejauhan, tapi tidak bisa lagi berdiri di sisimu seperti sebelumnya. Karena saat kamu memilih untuk bertumbuh, kamu juga memilih untuk melepaskan. Dan dalam pelepasan itu, kamu menemukan ruang untuk dirimu yang sesungguhnya. Jiwa yang kini tak bisa lagi disentuh oleh tangan yang dulu pernah menjatuhkanmu. Jalanmu kini satu arah, ke depan, ke tempat yang lebih tinggi. Dan siapapun yang pernah melemparimu batu, sekarang hanya bisa berdiri di bawah, menyaksikanmu terbang tanpa tahu bagaimana caranya. Bagian 6. Mereka menjadi penonton dalam hidup yang pernah mereka remehkan. Jiwa terpilih yang kini berdiri dalam keheningan yang agung. Lihatlah ke belakang sejenak, bukan untuk menyesali, tetapi untuk menyadari sejauh apa kamu telah berjalan. Dulu, kamu hanya tokoh kecil dalam cerita mereka. Karakter yang mereka anggap tak penting, yang bisa dicoret kapan saja dari narasi hidup mereka. Tapi hari ini, semesta menulis ulang kisah itu. Kamu bukan lagi tokoh tambahan. Kamu telah menjadi pemeran utama dalam panggung kehidupanmu sendiri. Dan ironisnya, mereka yang dulu tertawa melihat kelemahanmu, kini justru menonton dengan mata yang tak berkedip setiap kali kamu melangkah. Bukan karena ingin mendukung, tapi karena tak bisa berpaling. Mereka tak lagi menghina, karena hinaan telah berubah menjadi rasa penasaran. Mereka tak lagi menertawakan, karena tawa mereka telah ditelan oleh kekaguman yang enggan diakui. Setiap pilihan yang kamu buat sekarang, setiap hal kecil yang kamu bagikan, setiap gerak tubuhmu yang percaya diri, menjadi tayangan yang mereka ikuti, seperti kisah bersambung. Diam-diam mereka menunggu. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Bukan karena cinta, tapi karena kamu telah menjadi misteri yang tidak bisa mereka pecahkan. Dan kamu, tidak lagi memerlukan tepuk tangan dari mereka. Kamu tidak tampil untuk mereka. Kamu tidak hidup untuk membuat mereka kagum. Kamu hanya menjadi dirimu. Dan ternyata itu sudah cukup untuk membuat mereka tak bisa berhenti mengamati. Inilah saatnya semesta memutar balik peran. Mereka yang dulu menganggapmu tidak layak, kini duduk di bangku penonton, menyaksikanmu tumbuh tanpa mereka.
Dan semakin tinggi kamu melangkah, semakin jelas posisi mereka di belakangmu. Tapi kamu tidak menari untuk mereka. Kamu menari untuk jiwamu yang dulu terluka. Untuk hatimu yang dulu remuk, tapi tidak pernah putus asa. Untuk langkahmu yang dulu gemetar, tapi kini tak lagi goyah. Kamu menari dalam cahaya. Dan cahaya itu tidak berasal dari pujian siapapun, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Dari keteguhanmu untuk tidak membalas dengan kebencian, tetapi dengan keberhasilan. Pembalasan terindah bukanlah kemarahan, tetapi kedamaian yang kamu peluk setelah luka-luka itu tak lagi berdarah. Dan kini, setiap kali kamu tersenyum, mereka melihat ketenangan yang tidak bisa mereka beli. Setiap kali kamu berbicara, mereka mendengar kepercayaan diri yang tidak bisa mereka tiru. Setiap kali kamu diam, mereka justru semakin gelisah, karena kehadiranmu tanpa suara pun sudah cukup menggetarkan ruang yang pernah kamu tinggalkan. Jiwa pilihan, jangan pernah ragu untuk terus berjalan. Karena semakin jauh kamu melangkah, semakin kecil suara mereka yang dulu berusaha menjatuhkanmu. Dan semakin tinggi kamu berdiri, semakin sulit bagi mereka untuk memutar cerita yang dulu mereka buat tentangmu. Mereka kini menjadi penonton setia dalam hidup yang dulu mereka anggap tidak berharga. Dan kamu tetap menjadi bintang utama. Bukan karena kamu haus perhatian, tapi karena kamu telah berhasil menyala, bahkan saat dunia mencoba memadamkanmu. Bagian 7, kamu adalah peringatan yang tak akan pernah mereka lupakan. Jiwa terpilih yang telah melewati kegelapan dan kini menjadi terang bagi dirinya sendiri. Ada satu hal yang paling sunyi namun paling kuat dalam perjalananmu. Kehadiranmu kini adalah peringatan. Bukan dengan ancaman, bukan dengan suara keras, melainkan dengan keberadaan yang tak bisa diabaikan lagi. Dulu, mereka berkata kamu tidak akan bisa apa-apa. Mereka menyebutmu lemah, rapuh, tanpa masa depan. Tapi hari ini, langkahmu membuat bumi yang kamu pijak bergetar. Dan tanpa perlu berkata apa-apa, kamu telah menjadi cermin besar bagi mereka yang dulu memicingkan mata saat melihatmu. Mereka yang dulu menghina, kini tak lagi bisa hidup tenang tanpa mengingatmu. Kamu adalah kenangan yang tak ingin mereka hadapi, tapi juga tak mampu mereka hindari. Karena setiap kali mereka melihatmu kini, mereka juga melihat kegagalan mereka. Jadi, bukan kegagalanmu, tetapi kegagalan mereka sendiri dalam mempercayai potensi yang pernah hadir di depan mata mereka. Kamu adalah kenangan pahit yang tidak menyakiti, tapi menyadarkan. Kamu adalah luka yang tidak tidak berdarah, tapi mengingatkan mereka bahwa apa yang pernah mereka remehkan, kini menjelma jadi sesuatu yang tak bisa mereka jangkau lagi. Jiwa pilihan, dengarkan ini baik-baik. Semesta tidak pernah diam atas apa yang kamu alami. Setiap air matamu yang jatuh diam-diam, setiap malam panjang yang kamu lewati sendirian, setiap hinaan yang kamu telan, tanpa sempat membalas, semuanya dicatat, bukan untuk dijadikan alasan membalas dendam, tapi untuk disusun menjadi panggung kemenanganmu hari ini. Dan kini, kamu telah menjadi bukti nyata dari satu kebenaran besar, bahwa jiwa yang tidak menyerah akan selalu menang, walau awalnya dijatuhkan berkali-kali. Kamu tidak pernah benar-benar ingin mengalahkan siapapun. Kamu hanya ingin hidup dengan damai, membuktikan bahwa kamu layak dihargai, bahwa kamu layak dicintai, dan bahwa kamu layak untuk tumbuh meski dari tanah yang keras. Tapi dunia tidak memberimu itu. Sebaliknya, mereka memberimu luka, dan kamu, dengan luar biasa, mengubahnya menjadi cahaya. Kini kamu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi, karena hidupmu sendiri telah menjelma menjadi bukti. Kehadiranmu telah menjadi pesan, dan pesan itu dibaca oleh mereka setiap hari, dalam diam, dalam rasa bersalah yang tak bisa mereka hapuskan. Kamu bukan kutukan bagi mereka. Kamu adalah pelajaran yang tidak bisa mereka ulang. Dan karena itulah, mereka tidak akan pernah bisa melupakanmu. Bukan karena kamu menghantui, tetapi karena kamu menyadarkan. Kamu adalah bibit, adalah batas antara masa lalu yang mereka anggap lelucon,
dan masa kini yang mereka tonton dengan takjub dan bingung. Kamu adalah saksi bahwa semesta tidak main-main dengan jiwa yang terus berusaha berdiri meski berkali-kali dijatuhkan. Maka teruslah berjalan, dengan tenang, dengan tegak, tanpa beban untuk memaafkan atau membalas. Karena keberadaanmu hari ini adalah cukup untuk menjungkir balikkan cerita lama yang pernah mereka banggakan. Kamu adalah halaman baru yang tak bisa mereka tulis ulang. Kamu adalah nyala yang tak bisa mereka tiup padam. Kamu adalah cahaya, hati-hati, yang datang dari luka, namun kini menyilaukan bagi mereka yang dulu hanya tahu bagaimana caramu jatuh. Dan kamu, jiwa terpilih, akan terus melangkah, meninggalkan jejak bukan untuk disembah, tapi untuk dikenang. Sebagai peringatan bahwa tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang dulu dihina, namun tidak pernah berhenti percaya bahwa dirinya berharga. Jiwa terpilih. Perjalananmu bukanlah kisah yang sederhana. Itu adalah cerita yang ditulis dengan air mata, dengan kesabaran yang nyaris habis, dan dengan harapan yang terus dihidupkan, bahkan ketika tidak ada lagi yang percaya. Kamu bukan hanya berjalan keluar dari kegelapan. Kamu menyalakan cahaya di dalam dirimu sendiri. Kamu bukan hanya bangkit. Kamu mengubah luka menjadi lentera, dan menjadikan rasa sakit sebagai guru yang paling bijak dalam hidupmu. Dan kini, dunia memperhatikan. Mereka yang dulu menginjakmu, kini menengadah. Mereka yang dulu mengolok, kini membisu. Karena tidak ada yang bisa menyangkal bukti nyata yang terpampang dari setiap perubahanmu. Ingatlah, kamu tidak ditinggalkan, kamu dipilih. Kamu tidak disia-siakan, kamu disiapkan. Kamu tidak kalah. Kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang tidak hanya kuat, tapi juga penuh cahaya dan makna. Biarkan mereka menonton. Biarkan mereka bertanya-tanya. Kamu tidak lagi berjalan untuk membuktikan sesuatu pada mereka. Kamu berjalan untuk menghormati setiap bagian dari dirimu yang dulu bertahan dalam gelap. Dan untukmu yang hari ini membaca ini, yang merasa bahwa kata-kata ini menampar lembut sisi jiwamu yang pernah remuk, piaramu. Tandanya ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk percaya kembali pada kekuatanmu. Panggilan untuk mencintai luka-lukamu. Panggilan untuk mengingat bahwa kamu tidak sendiri. Kamu adalah bagian dari mereka yang dipilih untuk bangkit, bersinar, dan menginspirasi dunia dalam diam. Maka sebelum kamu pergi, berikan sinyal pada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar. 77. Sebagai tanda bahwa kamu tidak akan lagi meragukan dirimu sendiri. Sebagai tanda bahwa kamu menerima undangan dari semesta untuk menjadi versi terbaik dari dirimu yang dulu pernah dihina, namun kini tak tergantikan. Karena kamu bukan sisa cerita lama. Kamu adalah halaman baru yang penuh cahaya. Kamu adalah jiwa terpilih.